Lean with it, dab with it, hit the folk, don't stop with it. They need to you stomp, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the folk, don't stop with it. They need to you stomp, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the folk, don't stop with it. They need to you stomp, then you hit the Rico Pilo molly bob with it. Remix. Lean with it, dab with it, hit the folk, don't stop with it. They need to you stomp, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the folk, don't stop with it. They need to you stomp, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the folk, don't stop with it. They need to you stomp, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the folk, don't stop with it. They need to you stomp, then you hit Rico the Pilo molly bob with it. Remix. Remixer, remix. IPK Sosial Komunis. Lean with it, dab with it, hit the folk, don't stop with it. They need to you stomp, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the folk, don't stop with it. They need to you stomp, then you hit Rico the Pilo molly bob with it. Remix. Lean with it, dab with it, hit the folk, don't stop with it. They need to you stomp, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintas mania sampurasun. Nah, ketemu lagi di channel saya pribadi, saya di Sandi Eka si kecil broto. Nah, di episode kali ini saya akan jelasin dari awal mula saya nge-gym ya. Dulu kiloan saya di 38 kilo biasa. Dengan tinggi 158 ya. Nah, kebayangkan enggak tuh kurus banget. Nah, awal mula saya motivasi ingin gym bentuk badan adalah dari ledekan orang sekitar kayak teman, tetangga, keluarga. Ledeknya gini, udah hitam, kecil, pendek, itu lagi. Nah, itu biasa. Nah, di situ saya nggak marah tapi di situ saya jadi motivasi. Nah, kira-kira keluar SMP saya berhenti sekolah kelas 2 SMP. Nah, saya langsung kerja keluar kota, dan di kota lihat di kaca tempat gym ada badan orang, fotonya bagus badannya ya, jadi tinggi, gede, berotot. Nah, saya kebayang tuh, aduh kalau saya badannya kayak gitu bagus ya. Nah, awalnya tuh belum sempat kepikiran nge-gym, soalnya tahu sendiri kan namanya pemula, malu untuk ke gym, terus kita nggak tahu harus ngapain di tempat gym. Nah, selang beberapa bulan kemudian kebetulan saya ketemu temen di Bandung. Nah, dia kebetulan suka nge-gym dan badan juga bagus. Nah, kebetulan juga dia ngajak ke saya, ayo kita nge-gym, ikut. Saya ikut tuh, saya ikut. Namanya pemula, pas begitu saya masuk ke tempat gym, nah semuanya alat saya coba, dari mulai beban rendah ke terberat. Wah, pokoknya semuanya yang ada di tempat gym situ saya coba. Alhasil besoknya saya nggak bisa buka baju pemirsa. Nah, jadi pas begitu itu ujungnya kapok dulu. Saya nggak mau gym lagi, apaan, sakit badan. Nah, timbulnya lagi motivasinya lagi. Nah, teman saya yang di Bandung dia ngejuarain body contest. Nah, badannya nggak terlalu gede tapi kering, tapi komplit simetris lah ya. Nah, pas begitu saya tanya berapa tahun. Wah, udah lama bro,
kira-kira udah 5 tahunan. Wah, kata saya, dia bisa juara body contest, badannya bagus. Nah, saya termotivasi dari lihat teman saya yang body contest itu. Nah, saya coba pengen Nah, dari situ saya mulai latihan lagi, mulai ngacak lagi. Tapi asal-asalan, berhubung kan dulu gak ada handphone kayak sekarang ya, gak ada internet, gak ada handphone. Jadi main mau nanya ke senior juga, dulu mah senior pelit-pelit pemirsa. Jadi nggak ngasih tahu kayak sekarang. Kalau sekarang gampang, tinggal searching langsung muncul ya. Beda sama zaman dulu, saya nggak ada internet, nggak punya HP. Nah, jadi bingung. Nah, jadi berangsur kira-kira 2 tahun lah saya nge-gym. Ada perubahan, ada, cuman tapi lama karena kan otodidak juga ya. Jadi nggak ada instruktur. Ada instruktur, cuman waktu itu mahal banget dan saya nggak mampu. Nah, pas gitu saya langsung off dulu pas kira-kira 2 tahun nge-gym, off dulu ya, karena pertama ekonomi. Jadi namanya belum kerja ya. Jadi pas gitu kerja saya berhenti, saya off kerja. Nah, pas kerja kan namanya ekonomi pemuda nggak seimbang, jadi malas lah. Nah, mulai konsistennya lagi saya di 3 tahun belakangan ini pemirsa. Jadi motivasinya sama istri saya sendiri. Nah, istri saya kan tinggi terus montok lah, bisa dibilang montok ya. Saya kan minder, jalan sama dia disangka adiknya pemirsa. Awalnya disangka jalan sama dia, disangka adiknya. Nah, saya kan sakit hati tuh. Nah, sakit hati karena disangka adiknya sama orang lain. Mulai lagi ke tempat gym. Nah, kalau pas begitu saya udah sama sekarang 3 tahun belakang ini udah mulai bagus lah, dari mulai latihan terus nutrisi. Soalnya apa pemirsa, gampang. Jadi banyak media kalau zaman sekarang. Jadi banyak YouTuber, terus kita searching di Google juga bisa. Banyak lah, terus banyak aplikasi-aplikasi yang membantu. Jadi nah, di situ saya mulai bertahap pelan-pelan. Dari mulai dari teknik gerakan, dari teknik dari pola makan, dari istirahat. Oh, ternyata harus begini. Nah, jadi saya pelan-pelan lebih bagus dari saya yang kemarin. Jadi gitu pemirsa. Nah, buat yang pemula-pemula jangan tanggung, jangan malu. Sekarang kan banyak media-media yang positif ya. Jadi gunain handphone kalian buat belajar pemirsa. Gampang. Tinggal sekarang kan terbuka ya, dari mulai tutorial gerakan apa, tinggal kitanya sendiri, kita mau belajar apa enggak. Nah, di situ. Jadi kalau kitanya banyak medianya bagus-bagus ya, contoh ada aplikasi pembantu, terus YouTuber juga, tapi kitanya nggak mau belajar, sama aja bohong ya. Percuma kalian privat juga atau trainer ke misalnya contohnya ke Mister Olympia contohnya, kalau kita aja nggak mau belajar ya enggak. Meskipun kita otodidak, tapi kitanya mau belajar dari kesalahan kita. Nah, itu justru yang bagus pemirsa. Mungkin kalian nyangka saya ini orang berduit ya. Nah, padahal enggak pemirsa. Nah, saya kebetulan sekarang lagi jualan di kuliner makanan anak kecil, anak PAUD ini, agar nanti saya kirim fotonya. Nah, di situ saya nggak putus harapan, meskipun di lingkungan tempat gym orang-orangnya elit-elit, saya tetap nggak malu. Kenapa harus malu? Ya enggak, yang namanya kita usaha. Nah, cuman kita tetapin ke pribadi kita masing-masing, pribadi yang rendah hati. Jadi orang juga enak mau ngajak kita ngobrol, ngajak kita latihan. Jadi kita jangan, kalau kita masuk ke ruang lingkup yang contohnya tempat gym kan orangnya elit ya, contohnya kalau kita masuk ke ruang lingkup itu dengan keadaan kita yang sombong, contohnya gini, kita nggak mau ngomong apa adanya. Kalau contohnya saya di dagang, saya kerja di kantoran, nah itu justru yang salah. Nanti kita yang malu sendiri pemirsa, kita merendah aja dulu. Nah, kita di bawah, tetap di bawah. Oh iya. Nah, kita bisa belajar dari orang lain. Nah, nanti pelan-pelan kita bisa sendiri pemirsa, ya enggak. Nah, mulai kuat dari mulai ekonomi, mulai bertahap. Nah, saya juga nggak nyangka bisa jadi ngelatih terus di tempat gym, terus disuruh kerja di tempat gym.
Gak nyangka pemirsa kalau tahu gini dari saya, kalau tahu gini saya langsung kerja di tempat gym. Udah dari lahir ya saya latihan nge-gym, nah, tapi enggak gitu bisa. Jadi perjalanan hidup saya begitu mungkin. Nah, tapi sekarang alhamdulillah saya intinya saya nggak pernah membandingkan diri saya dengan orang lain, tapi saya membandingkan diri saya dengan diri saya yang sebelumnya. Jadi soalnya gini, di atas langit masih ada langit pemirsa, ya enggak? Jadi kalau kita ngejarnya, saya pengen lebih bagus, saya pengen lebih bagus dari orang itu, saya wah nggak bakal nyampe pemirsa. Soalnya gini, kita udah bagus, ada lagi yang lebih bagus pemirsa, ya enggak? Di atas langit masih ada langit. Nah, jadi motivasi saya intinya gini, kita harus lebih baik dari kita yang sebelumnya, bukan dari diri orang lain. Wah, otomatis kita tanemin tuh dari mulai olahraga yang teratur, dari mulai belajar makan yang sehat, dari mulai istirahat yang tercukupi. Nah, di situ jadi pelan-pelan semuanya pelan-pelan bisa. Jadi nggak bisa stuck langsung jazz segede bulog kalau udah mungkin ngalamin yang segede cingir, iya nggak? Nah intinya kita mau belajar lebih baik, belajar lebih baik. Jadi jangan pengen punya badan bagus, terus kita bisa sombong orang lain, jangan bisa. Nanti yang ada kita nggak lama nge-gymnya, terus ujung-ujungnya nge-gym lagi. Nah awalnya saya kan dulu gitu, jadi pengen ngeliatin berenang. Ternyata kesininya saya pikir, ternyata saya salah. Jadi intinya dari nge-gym itu adalah memperbaiki diri kita, badan kita. Dari mulai segi postur tubuh, bentuk badan, dari mulai pikiran, dari mulai kejujuran. Jadi gini, di nge-gym itu diajarin kita untuk jujur. Contoh kecil. Contoh kan di tempat gym beban banyak ya. Nah, bukan berarti tempat gym harus diangkat semuanya, tapi kita memang harus berat, tapi dengan catatan kemampuan kita pemirsa. Jadi nggak boleh ego lifting. Nah, contoh kecil. Nah, saya pelajari, saya telaah, ternyata selama ini saya salah. Jadi ego lifting yang ada diangkat berat, terus kita nggak dapat main muscle connectionnya, terus yang ada cedera. Dulu saya pernah ngalamin cedera. Nah, di situ ternyata saya salah. Jadi intinya dari nge-gym sendiri adalah lebih ke kejujuran. Jujur dalam arti mengangkat beban. Jadi kita harus sesuaiin beban kita dengan kemampuan kita, jangan sesuaiin dengan kemampuan orang lain. Soalnya beban tiap orang itu beda-beda pemirsa. Jadi badan gede belum tentu bisa jadi angkat berat ya. Soalnya gini pemirsa. Nah intinya mah kita nggak boleh ego lifting lah ya. Jadi kitanya juga badannya juga bagus, terus nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang tenaga. Jadi kita juga bukannya nggak boleh berat, tapi memang harus berat, tapi dengan catatan terkontrol. Oke? Nah jadi gitu motivasi saya buat pemirsa yang di rumah ataupun yang di mana berada. Jadi kita harus terapin hidup sehat. Nge-gym itu nggak harus jadi bodybuilding atau jadi atlet binaraga, tapi nerapin hidup sehat itu memang harus kita. Oke, salam fitness mania, salam olahraga. Oke, sip.